Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati panjenenganipun Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir As-Sigaf, panjenenganipun Habib Muhammad Syarif bin Alwi Al-Habsyi, sedaya para habaib, para kiai ingkang rawuh wonten kesempatan injing menika, Romo Kiai Khazin, Romo Kiai Dalmuji, Simbah Muallim, saha sedaya para tokoh masyarakat, para pengurus Majelis Al-Hidayah ingkang kula hormati, para jamaah saenipun ingkang mugi-mugi pinaringan rahmat maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun panjenengan nampi broadcastan WhatsApp mengenai Rebu Wekasan, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai ada apa di hari Rebu Wekasan, hari Rabu terakhir di bulan Safar, sehingga terjadi banyak perbincangan yang nanti semoga harapannya jamaah Al-Hidayah sakit menjadi pemahaman yang utuh di dalam memahami Rebu Wekasan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Yang nomor satu, Rebu Wekasan atau beberapa orang menyebut sebagai Rebu Pungkasan, yaitu Rebu yang terakhir di bulan Safar, terkenal dengan banyaknya bala yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Anggapan ini sumbernya dari mana? Kalau kita telusuri, anggapan orang-orang yang menyebut bahwa di hari Rebu Wekasan adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada umat manusia, bersumber dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, akhiru arbi'a fi syahri, sesungguhnya pada bulan ini, ketika itu beliau menyebutkan pada bulan Safar, karena ketika beliau bersabda, ketika itu beliau sedang pada bulan Safar. Beliau mengatakan sesungguhnya pada bulan ini, akhiru arbi'a, hari Rabu terakhirnya, disebut oleh beliau yaumun nahsin mustamirrun, yaitu hari yang terjadi sial secara terus menerus. Hadis ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir fi Ahadisil Basyirin Nadir, juz 1 halaman 4, dan ditulis oleh ulama-ulama yang lain. Tetapi hadis ini berkedudukan dhaif. Bahkan menurut sebagian ulama, asyaddud dhaif, sangat besar, sangat kuat dhaifnya. Sumber yang nomor satu. Jadi ada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis juga oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa baginda Nabi Muhammad mengatakan yaumu arbi'a al-akhir, dalam riwayat yang lain akhiru arbi'a fi hadas syahr, bulan ini bulan Safar, Rabu terakhirnya adalah yaumun nahsin mustamir, hari sial terus menerus, pokok isinya sial terus. Tetapi hadis ini diteliti oleh para ulama, derajatnya tidak naik sampai hasan. Sak bagus-bagusnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagian ulama yang lain mengatakan asyaddu dha'fuhu, sangat dhaif sekali. Yang kedua, kalau bukan hadis Gus, kalau itu merupakan pendapat para ulama atau ilham para ulama, keterangan ini bisa kita temukan di mana? Bisa kita temukan di dalam kitabnya Imam Ad-Dairabi yang beliau berikan judul Fathul Malikil Majid, yang sering kita kenal dengan kitab Mujarrobat.
Jadi Imam Ad-Dairabi ini punya kitab Mujarrabat yang digunakan oleh beberapa kiai kita, oleh beberapa guru kita sebagai sumber pengobatan ala Rasulullah yang sesuai dengan syar'i. Oh nek enek wong moro kondo sirai mumet diwacakne nopo. Terus mau didemek sirai didemek bagian pundi. Niku biasanipun pakai kitabnya Imam Ad-Dairabi. Kok enek wong jomblo-jomblo urung entuk jodoh ki disebul sing disebul kupinge napa bun-bunane. Oh kok enek wong sing wis rabi kok pengen meneh. Lah kuwi pripun solusine ya niku komplit. Ada di kitab Mujarrabat kitabnya Imam Ad-Dairabi yang sering digunakan oleh para kiai kita untuk kitab-kitab faedah. Untuk kitab-kitab jimat, untuk kitab-kitab Mujarrabat apa doa, kemudian doa ini khasiatnya apa? Apa ayat Quran, kemudian ayat Quran ini khasiatnya apa? Kemudian kaifiyahnya ditulis atau disebul atau dihafalkan atau dibaca sekian kali itu biasanya dari kitabnya Imam Ad-Dairabi. Sehingga sering disebut kitab beliau nama aslinya adalah Fathul Malikil Majid, sering disebut dengan kitab Mujarrabat. Kata beliau di dalam kitab ini, dzakara ba'dul 'arifin min ahlil kasyaf wat tamkin. Sebagian para ulama yang ahli kasyaf. Ahli kasyaf adalah ulama yang diberikan oleh Allah Ta'ala bisa terbuka mengetahui sesuatu hal yang gaib. Itu sumbernya dari ilham. Annahu yanzilu fi kulli sanatin salasumi'ati alfin baliyatin wa isruna alfan minal baliyat. Sesungguhnya dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salasumi'ati alfin baliyah 300.000 wa isruna alfan tambah 20.000. Berarti total adalah 320.000 bala wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Safar. Dan 320.000 bala tersebut diturunkan oleh Allah untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi bala yang ada di muka bumi itu ditentukan oleh Allah diturunkan sebanyak 320.000 dan diturunkannya itu di hari Rabu bulan Safar. Maka kata ulama tersebut fayakunu dzalikal yaum as'aba ayyamis sanah, maka hari tersebut adalah hari yang paling sulit di dalam 1 tahun. Tetapi poin yang kedua ini jenengan angen-angen, di sini Imam Ad-Dairabi tidak menyebutkan siapa nama ulama yang beliau maksud yang mengatakan bahwa Allah menurunkan bala sebanyak 320.000. Itu beliau tidak menyebutkannya. Yang ketiga, amalan Rebu Wekasan ini juga ada di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Kanzun Najah was Surur. Yang dimana kitab Kanzun Najah was Surur tidak menyebutkan bahwa hari Rabu terakhir bulan Safar adalah hari Rabu di mana Allah menurunkan balak begini badan. Tetapi di dalam kitab Kanzun Najah was Surur hanya disebutkan oleh beliau amalan yang menjadi salah satu kebiasaan dari beberapa ulama, bukan jumhur ulama, dari beberapa ulama yang suka mengamalkan hal ini yang beliau lakukan secara khusus pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Jadi dipun perhatikan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur tidak disebutkan oh Rabu terakhir bulan Safar ada balak begini badan. Tapi beliau sebutkan amalan yang biasa dilakukan oleh sebagian kecil para ulama radhiyallahu taala anhum. Maka kemudian beliau mengatakan man shalla fi dalikal yaum 4 rakaat. Ada amalan solat yang dikerjakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Sering kita sebut dengan Rebu Wekasan. Apa amalannya Gus? Amalannya kata beliau adalah solat totalnya 4 rakaat. Totalipun pinten Bapak Ibu? Halo, pinten totalipun? 4 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 salam. Total 4 rakaat. Ingkang dipun waos napa Gus? Yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah.
Setiap rakaat kersanipun salatipun sah tetap seperti biasa maos Fatihah. Nah, kemudian yang menjadi khusus adalah setelah baca Fatihah waladhdallin amin, terus kemudian dibacakan surata inna a'tainakal kautsar sab'a asyrata marrah. Dibaca surat Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar sampai akhir sebanyak 17 kali. Wal ikhlas surat kul huwallahu ahad al-ikhlas khamsa marrat 5 kali. Wal muawwidzatain marratan. Kemudian surat kul falak kul a'udzu birabbil falak dan surat An-Nas kul a'udzu birabbin nas 1 kali tiap rakaatnya. Jadi ini ada amalan yang ditulis di dalam kitab Kanjun Najah wa Surur yang biasa dilakukan oleh sebagian kecil ulama ketika beliau masuk pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Berarti kalau tahun ini jatuh pada Selasa malam Rabu tanggal 12 September. Karena Rabu terakhirnya tanggal 13 September. Berarti kalau mau ikut mengamalkan amalan ini diamalkan hari Selasa malam Rabu tanggal 12 September. Nah, kemudian 4 rakaat 2 salam, tiap rakaatnya baca Fatihah waladhdallin amin, terus kemudian baca Al-Kautsar 17 kali, disambung baca Al-Ikhlas 5 kali, disambung baca Falak 1 kali, disambung baca Nas 1 kali, 2 salam. Lalu kemudian setelah sholat panjenengan doa. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz ya man dallat li'izzatik jami'u khalqik ikfini min syarri jami'i khalqik ya muhsin ya mujammil ya mutafaddil ya mun'im ya mutakarrim ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Artosipun, ya Allah jenengan sing moho kuat, ya Allah jenengan sing moho agung, ya Allah jenengan ingkang moho minulya, ingkang kemuliaan panjenengan mengungguli semua kemuliaan makhluk. Mugi panjenengan lindungi kula dari keburukan makhlukipun panjenengan. Duh pangeran ingkang moho sae, duh pangeran ingkang moho indah, duh pangeran ingkang moho kebak fadilaipun, duh pangeran ingkang paring rizki, duh pangeran ingkang mulyakaken, boten wonten pangeran kejaba panjenengan, mugi-mugi panjenengan rahmati kula ya arhamar rahimin. Ditutup dengan Allahumma bisirril Hasan wa akhih, ya Allah dengan berkat barokah dari Sayyidina Hasan dan saudaranya Sayyidina Husain, wa jaddihi wa abih, barokah dari simbaipun Sayyidina Hasan Husain, yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Juga barokah dari ayahnya Hasan dan Husain, yang dimaksud adalah Sayyidina Ali. Wa ummihi wa banih, juga barokah dari ibunya Hasan dan Husain, yang dimaksud adalah Siti Fatimatuz Zahra, wa banih dan keturunan dari Sayyidina Husain, yang dimaksud adalah seluruh para habaib duriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kafi fasayakfikumullahu wa huwas samiul alim. Baca ayat fasayakfikumullahu wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itu ada amalan yang dilaksanakan oleh sebagian kecil para ulama pada malam Rebu Wekasan atau pada hari Rebu Wekasannya. Jadi ada sholatnya, kemudian ada doa yang secara umum doanya minta agar dirahmati Allah, dijauhkan dari segala macam keburukan yang Allah turunkan kepada seluruh makhluknya Allah. Pada dasarnya seperti itu. Ada juga amalan yang lain yaitu nulis jimat, nulis rajah di kertas, terus kemudian rajah tersebut disimpan di lemari, disimpan di tempat-tempat tertentu. Rajah ini, jimat ini sejarahnya dalam Islam adalah di mana ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum sedang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju kepada peperangan, maka terkadang mereka meninggalkan anaknya yang kecil berada di rumah. Ge nyuwun pangapunten,
anake sing isih cilik niku ken ndonga dereng saged. Anake sing cilik niku kon maca wirid dereng saged. Ken maos hizib dereng saged. Ken derek rotib haddad dereng saged. Ken derek wirdul latif dereng saged. Sebagaimana dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, rotibul haddad, rotibul attas, rotibul idrus, wirdul latif, maulid, bacaan-bacaan solawat, semuanya mengandung khasiat-khasiat yang pada intinya mengandung perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuhipun guru-guru kita nek gadah majlis kedah gadah wirid, kersanipun atinipun mengki ditatakne kalih Gusti Allah. Nek gadah pondok kedah gadah hizib, kersanipun mengki pondokipun dijaga sama Allah. Jaga ini pun dohiron wa batinan. Sing ngajeng nopo mawon sing gadah keluarga jangan sampai enggak punya wirid. Bahkan kita disindir oleh para ulama, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Wirid niku artosipun bacaan yang rutin kita baca, kirid niku maknonipun adalah ketek. Berarti disindir oleh para ulama, man laisa lahu wirid, sapa wong sing ora duwe wirid sing rutin dipun waos fahuwa kirid, ora enek bedane kaya karo ketek berarti. Wong ketek kan nggih ngoten, enek snack jipuk, iki engko buah ya mesti dijipuk. Aku ora ngomong sing jipuk ketek lho nggih, mboten. Tapi bedanya manusia dengan ketek nopo kata para ulama, nek ketek iki gak iso maca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah mboten saged, nek menungso saged. Makanya awak dhewe pengen diakoni dados menungso yang sejati, ampun ngantos gur dahar, ampun ngantos gur sare, niku lak mboten enten bedane kalih ketek. Man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Maka ben beda kalih ketek, ketek ora iso dikir, awak dhewe dikiran. Kalau matur ngeten iki mbinjing jenengan aja terus ngunekke tanggane sing ora gelem dikiran, berarti ketek ngoten ampun. Mungkin ndak jadi jotaan kalih tangga nggih, ampun. Nah, sehingga oleh para sahabat anak-anak kecil yang mereka belum bisa membaca wirid untuk pelindungan dirinya, yang mereka belum bisa membaca kalimah-kalimah thayyibah, belum bisa membaca zikir, belum bisa membaca hizib untuk perlindungan dirinya, maka oleh para sahabat dibuatkan tulisan di kertas, tulisanipun boten aneh-aneh, tulisanipun nggih waosan Al-Qur'an, tulisanipun nggih asma-asmane Gusti Allah, asma-asmane Kanjeng Nabi Muhammad, terus kemudian ditulis di kertas. Nah, di antaranya jimat yang biasa dibuat oleh para ulama, sebagian kecil para ulama di momen Rebo Wekasan adalah ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Wonten para kiai ingkang ngijazahaken dipun tulis tanpa harokat. Dados ditulis pakai titik tapi tanpa harokat. Menawi ijazah ingkang kawula dapat ditulis tanpa harokat juga tanpa titik. Ditulis tanpa harokat juga tanpa titik. Jadi tulisipun salamun qaulam mir rabbir rahim, ditulis hanya sin lam alif mim, qaf wau lam alif tanpa titik. Jadi qaf ngoten niku mboten ngagem titik. Min nunnya enggak pakai titik. Itu kalau ada yang mau mengamalkan dipersilahkan untuk membuat kalimat yang ditulis di kertas, kemudian ketika rumah itu kita tinggal, barang-barang yang diberikan penjagaan oleh Allah bukan mergo kertase, tapi mergo asma Allah yang ditulis di dalam kertas tersebut. Mungkin dipaido kalih wong-wong Wahabi, loh gurunya Wahabi yang bernama Imam Ibnu Taimiyah mengakui adanya khasiat-khasiat tertentu dari ayat Quran, adanya khasiat-khasiat tertentu dari asma-asma yang mulia, baik asmanipun Allah maupun asmanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab beliau juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan, wa min usuli ahli sunnah, kata beliau termasuk dari keyakinannya kaum yang benar, kata Imam Ibnu Taimiyah, at-tasdiqu bi karamatil auliya, meyakini dengan benar bahwa keramatnya para wali itu ada. Jadi ulama dedengkotnya Wahabi, Salafi, teman-teman kita itu juga mengakui mengenai keramatnya para wali. Wa ma yajrillah ala aidihim, dan juga pemberian yang diberikan oleh Allah kepada mereka min khawarikil adat,
dari sesuatu sing nulayani adat. Umume wong boten dahar ya tele-tele luwe. Tapi ada ulama yang diberikan oleh Allah karomah boten dahar pinten-pinten dinten, sibuk kholwat, sholat, dikir, khusyuk berpuluh-puluh hari boten dahar tapi tesih menteles. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah sangat-sangat dimungkinkan. Fi anwa'il ulum wal mukasyafat. Baik dari segi ilmu, wah ini orang nggak pernah belajar, tahu-tahu mendapatkan ilmu laduni dari sisi Allah. Gara-gara khidmah sama guru mendapatkan barokah dari ilmunya, diakui sama Imam Ibnu Taimiyah. Atau mukasyafat atau hal-hal yang terbuka yang lainnya yang dia diberikan oleh Allah Ta'ala dan yang lain-lain sebagainya. Jadi itu mengenai munculnya anggapan bahwa Rebo Wakasan itu adalah hari di mana Allah menurunkan bala, tapi nyuwun pangapunten yang nomor satu hadisnya adalah dhaif. Kemudian yang nomor dua, munculnya teks tersebut adalah dari kitab Imam Ad-Dairabi Al-Mujarrabat, tapi sayangnya Imam Ad-Dairabi tidak menyebutkan siapa ulama yang dimaksud yang mengatakan hal tersebut. Bahwa Allah Ta'ala menurunkan bala setiap hari Rabu Wakasan sejumlah 320.000. Yang ada yang nomor 3 adalah amalan yang ada di kitab Kanzun Najah wa Surur. Itu pun hanya ditulis amalannya, tidak ditulis mengenai keyakinan bahwa pada hari Rabu Wakasan itu turun sebanyak 320.000 bala. Yang terakhir 10 menit terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan nomor 1, keyakinan yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan bala sebanyak sekian yang diturunkan oleh Allah pada hari Rabu Wakasan merupakan keyakinan yang tidak boleh diyakini oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau baleni keyakinan Allah menurunkan bala pada hari tertentu. Ini hari sial, ini hari celaka, ini hari begini, apapun namanya. Entah hari geblak, entah hari Rebo Wakasan, entah hari apapun, merupakan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang namanya hari sial, tidak ada yang namanya hari celaka, tidak ada yang namanya kalau saya pada hari ini begini saya akan celaka, kalau pada hari itu begitu saya akan kena bala. Tidak ada hari sial, tidak ada hari celaka, tidak ada hari bala. Loh Gus Ari, tadi kata Gus Ari ada hadisnya, betul. Tetapi dalam urusan keyakinan dan keputusan hukum harus bersumber dari 3. 1 dari Al-Quran, 2 dari hadis sahih, 3 dari hadis hasan. Silahkan panjenengan tanglet dumateng ulama ahli hadis. Silahkan panjenengan tanglet dumateng ulama ingkang ngajar di pesantren, ingkang ngajar ilmu mustalahul hadis. Hadis secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis maudhu bukan hadis, karena hadis maudhu adalah hadis palsu. Sehingga yang diakui hadis hanya 3, sahih, hasan, dhaif. Disebutkan oleh seluruh ulama mustalahul hadis. Fa ammas sahihu wal hasanu maqbulani. Hadis sahih dan hadis hasan diterima untuk dijadikan akidah dan diterima untuk dijadikan sumber hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh dan lain sebagainya dalam bab fikih. Sehingga dalam bab akidah semua ulama ahlu sunnah mengatakan, oh ini adanya syafaat, oh ini adanya siksa kubur, oh ini adanya begini. Hal-hal yang sifatnya gaib itu semua ditetapkan oleh para ulama, sumbernya 3. Imma Quran wa imma hadis sahih wa imma hadis hasan. Quran, hadis sahih, hadis hasan. Lalu di mana letak hadis sahih, hadis dhaif? Fa ammad dhaifu mardudun. Adapun letak hadis dhaif tertolak. Untuk urusan keyakinan dan untuk urusan fikih, hadis dhaif tertolak. Hadis dhaif tertolak. Illa fi fadailil a'mal, terkecuali untuk fadilah-fadilah amal.
Kalau panjenengan meyakini sesuatu ini jelek, ini baik, ini begini, sesuatu yang sifatnya gaib dari hadis dhaif, enggak boleh kata para ulama. Panjenengan ceramah, panjenengan mengatakan ini ada bala, ini ada nikmat, ini ada begitu yang sifatnya gaib, enggak boleh kata para ulama, sumbernya hadis dhaif. Termasuk hadis mengenai Rebu Wakasan ada bala, enggak boleh disampaikan. Karena sumbernya dari hadis dhaif. Tetapi terkait amalan yang ada di Rebu Wakasan dalam rangka untuk memancing panjenengan memperbanyak amal. Oh, yang diamalkan apa toh? Salat sunnah. Lah salat sunnah boleh enggak tiap hari? Boleh. Jenengan milih Gus Ari, aku ki longgare nek Minggu, Senin sampai Sabtu nyambut damel. Isone salat sunnah hari Ahad. Pun mboten napa-napa hari Ahad. Anda sing milih Rebu Wekasan enggak apa-apa. Salat sunnah 2 rakaat. Lalu kemudian bacaannya apa? Oh, yang dibaca adalah Inna ata'ina kal kausar. Berapa kali? 17 kali. Enggak ada aturannya. Boleh-boleh saja. Mau dibaca 17 kali goro-goro derek pendapat ulama atau mau membaca surat yang lain boleh. Al-Ikhlas boleh. Surat Falak boleh, Nas boleh. Tapi keyakinan mengenai ini hari sial, ini hari celaka tidak boleh dimiliki oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahada min aqaidil batil. Ini adalah akidah yang batil yang harus kita bersihkan dari hati kita. Tidak ada hari sial, tidak ada hari celaka. Alasan nomor 1, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Alasan yang nomor 2, Gus Ari tadi kan ada ilham dari para ulama. Ilham dari para ulama juga tidak merubah hukum apapun. Semisal wonten syekh besar, terus kemudian piyambakipun mimpi. Di dalam mimpinya piyambakipun diajak jalan-jalan oleh guru utama beliau. Guru yang menjadikan beliau usul kepada Allah Ta'ala. Diajak jalan-jalan seharian dari pagi sampai malam hari. Terus kemudian ketika bangun, terus kemudian dia memutuskan. Tadi malam saya mimpi ketemu guru usul saya kepada Allah. Dan saya diajak seharian jalan-jalan. Dari subuh sampai malam. Berarti kan gak sholat. Oh, berarti maksudnya dawuh dari guru saya adalah besok saya sibuk dakwah, ninggal sholat. Bisa enggak mimpi dijadikan standar untuk merubah hukum? Enggak bisa. Jadi ilham para ulama itu berfungsi untuk menerangkan hal-hal yang mukasyafat, menerangkan hal-hal yang gaib. Pak, jenengan benjing nyambut damel teng mriki nggih, kula ndek wingi mimpi kados ngeten, boleh. Pak, jenengan ngamal kene iki nggih, kula ndek wingi mimpi krentek ngeten, boleh. Mbak, jenengan ada 5 orang cowok nih sing lamar jenengan milih sing saka Sukoharjo. Jenengan ampun milih sing saka Klaten sebab kula ndelok Sukoharjo niku cahayane bersinar misale. Padahal sing bojone Klaten bersinar. Misale, boleh. Tapi untuk menjadi bahan keyakinan akidah dan untuk merubah hukum syar'i tidak bisa. Tidak bisa. Saged dipun pahami nggih? Dados ingkang kula sampaikan bukan amalannya, tapi keyakinan panjenengan. Keyakinan kita ahlu sunnah tidak boleh meyakini ada yaumun ma'syum, ini adalah hari sial, hari celaka, tidak boleh. Amalan di dalamnya tafadhol. Amalan di dalamnya boleh-boleh saja. Itu poin yang nomor 2. Hal ini sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la adwa wala safar wala hammah. Tidak ada keyakinan di bulan Safar turun penyakit. Tidak ada keyakinan di bulan Safar ada kesialan. Tidak ada keyakinan di bulan Safar ada bala. Rawahul Bukhari wa Muslim. La adwa wala safar wala hammah. Dan kemudian hadis ini ditafsirkan, diberikan syarah oleh para ulama. Di dalam kitab Lataiful Anwar karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan adanya Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti ini, anna ahlal jahiliyah kanu yastash'imuna bi Safar. Orang-orang jahiliyah itu sangat takut dengan bulan Safar. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahu syahrun mas'um. Aduh Safar iki hari sial. Aduh Safar ini adalah hari celaka. Keyakinan orang-orang jahiliyah. Fa abtalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dalika, maka Kanjeng Nabi rawuh membawa risalah fa abtalan nabi, dan Nabi Muhammad membatalkan
keyakinan tersebut dengan ucapan beliau la adwa wala safara wala hamma. Orang muslim enggak boleh meyakini safar bulan sial, enggak boleh meyakini safar bulan bala. Jenengan badhe bepergian umroh pas tanggal metu safar, ojo mangkat. Safar iku umroh. Menggawe pengajian ojo. Mendamel mantu ojo, mendamel iki ojo. Kok ojonya dasarnya adalah keyakinan ini bulan sial, itu yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hal ini pula yang saya baca di dalam kitab Ahkamul Fuqaha yang merupakan kesimpulan, yang merupakan kumpulan dari keputusan-keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama dari mulai pertama kali Nahdlatul Ulama berdiri di zaman Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai buku ini diterbitkan tahun 2010 di zamannya almarhum almaghfurlah Romo Kiai Haji Simbah Kiai Sahal Mahfud Rais Am PBNU ketika itu. Di dalam Muktamar NU yang ketiga disebutkan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang melarang kita semua untuk meyakini adanya hari sial dengan alasan apapun, karena itulah merupakan keyakinan jahiliyah yang tidak boleh dimiliki oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang paling terakhir, Gus, kalau mau mengamalkan gimana? Boleh. Tapi kalau mau mengamalkan sholatnya biar sah, tidak boleh diniati usolli sunnatan rebu wekasan, gak sah. Usolli sunnatan li arbi'a al akhir fi hada syahr, gak sah. Dan itu juga yang saya baca di dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama, kitab Ahkamul Fuqaha yang diputuskan pada Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada tanggal 20 sampai 25 Desember 71 Masehi, yang diputuskan bahwa tidak boleh meniatkan sholat kecuali dengan sholat-sholat yang telah diputuskan maksur dari Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab fikihnya para ulama radhiyallahu taala anhum. Lalu biar sah caranya bagaimana Gus Ari? Jenengan tetap sholat pada Rebu Wekasan. Kalau memang panjenengan ada yang mengajak, ada yang mengajarkan, ada kiai yang mengajak, badan derek boleh. Tetapi niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Niatnya adalah sholat sunnah hajat. Yang niatnya hajatnya apa? Hajatnya supaya Allah melindungi kita semua dari bala begini. Maka hal tersebut boleh dan beberapa ulama menganjurkan untuk dilaksanakannya. Jadi kesimpulannya, nomor satu, meyakini hari-hari tertentu sebagai hari sial enggak boleh. Karena yang hubungannya dengan keyakinan, hubungannya dengan hukum fikih, sumbernya dari Quran, dari hadis sahih dan dari hadis hasan. Ini yang kita baca di dalam semua kitab Mustalahul Hadis, di antaranya di dalam kitab Ibanatul Ahkam karangan As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, maha gurunya Simbah Kiai Maimun Zubair. Itu beliau mengatakan hadis dhaif tidak boleh. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan akidah, tidak boleh dijadikan keyakinan, juga termasuk ilham dari para ulama melalui mimpi, melalui bisikan, melalui apapun. Itu tidak merubah i'tiqad, tidak merubah keyakinan, juga tidak merubah hukum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau mau mengamalkan amalan, selama amalan tersebut tidak melanggar syariat, pada dasarnya ahlu sunnah mengakui semuanya. Mau sholat, jenengan diperintah sholat 10 rakaat, 2 salam, jalan. Mau tahlil 112.000 kali, jalan. Mau ya latif sekian ribu kali, jalan. Pada dasarnya gak ada masalah. Hitungan gak ada masalah, waktu gak ada masalah. Yang penting gak nabrak syariat. Nah, di antara sekian banyak amalan yang beberapa kiai kita mengamalkan di Rebu Wekasan, supaya sah di bagian sholat, niatnya tidak boleh saya niat sholat Rebu Wekasan. Karena Rebu Wekasan bukan merupakan jenis sholat. Yang diniati adalah saya niat sholat sunnah mutlak, sah. Saya niat sholat sunnah hajat, sah. Dilaksanakan 2 rakaat, di situ membaca Al-Kausar 17 kali, boleh. Mau ditambah, mau dikurang, boleh. Tergantung dari ajaran guru panjenengan masing-masing. Itu poin-poin penting
terkait dengan Rebu Wekasan, sehingga harapannya untuk Jamaah Hidayah dalam menghadapi Rebu Wekasan nanti ada yang begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, sudah punya dasar yang kuat agar keyakinan kita tetap terjaga ala aqidati ahli sunnah wal jamaah.